Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas terkait dengan kebijakan pengangkatan honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K tahun ini menjadi P3K paruh waktu tahun 2025. Lalu sebenarnya berapa jumlah gaji untuk P3K paruh waktu ini? Simak penjelasannya di video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan di tombol subscribe agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar P3K Peratur Sipil Negara. Rekan-rekan sekalian, pemerintah kini mencanangkan skema pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer yang belum berkesempatan untuk diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Lantas sebenarnya berapa jumlah gaji yang akan didapatkan P3K paruh waktu ini? P3K paruh waktu sendiri adalah skema yang ditujukan kepada tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan P3K. Nantinya mereka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, namun tentu terdapat perbedaan antara P3K paruh waktu ini dengan P3K penuh waktu, termasuk dari jam kerja maupun dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan dari sisi jumlah yang didapatkan. Nah, untuk memahaminya, simak penjelasan secara lengkap di video ini. Gaji dan tunjangan P3K sendiri itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Dalam Perpres tersebut, gaji P3K bervariasi tergantung golongan dan masa kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, kendati demikian, Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tersebut belum secara spesifik membahas tentang gaji dan tunjangan P3K paruh waktu. Di dalam Surat Edaran Nomor B/5993 tahun 2024 yang lalu, per tanggal 12 Desember, Menpan sendiri telah menyebutkan bahwa anggaran untuk gaji P3K paruh waktu itu disediakan di luar belanja pegawai. Nah, regulasi tertulis terbaru yang mengatur terkait dengan gaji P3K paruh waktu itu diatur dalam Surat Edaran Menpan nomor B/5993. Link surat itu nanti akan saya bagikan di kolom komentar ya. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, mengutip halaman salah satu pemerintah provinsi, yakni Provinsi Gorontalo, disebutkan bahwa gaji P3K paruh waktu tetap seperti tahun 2024. Artinya, honorer yang lulus seleksi CSN dan P3K sesuai perankingan dan kuota yang ada itu P3K penuh waktu. Sisanya paruh waktu. Bedanya P3K penuh waktu dan dapat gaji dan tunjangan sesuai regulasi. Yang paruh waktu gajinya tetap seperti tahun 2024. Ini yang dikutip dari atau yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Gorontalo. Adapun informasi yang beredar, gaji P3K paruh waktu tersebut berkisar antara 2 juta hingga dengan 5 juta per bulan. Namun perlu digarisbawahi, besaran ini masih bersifat estimasi dan belum ada ketentuan pastinya. Nah, rekan-rekan, dari apa yang disampaikan oleh Kepala BKD, disebutkan bahwa besaran gaji P3K itu sesuai dengan 2024. Artinya mungkin ya, kita berandai-andai saja ya. Nah, berdasarkan apa keterangan ini, gajinya itu tetap sesuai dengan gaji yang diterima oleh honorer pada tahun 2024 ya. Ini juga dari beberapa pernyataan dari pejabat terkait yang menyatakan bahwa besaran gaji P3K paruh waktu itu hampir sama dengan besaran gaji yang diterima honorer selama ini. Nah, rekan-rekan, tentu yang diterima honorer selama ini itu bervariatif ya. Ada yang menerima 2 juta per bulan, ada juga 1 juta per bulan, bahkan ada honorer yang menerima di bawah 1 juta per bulan. Nah, tentu ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar supaya tidak ada perbedaan antara P3K paruh waktu daerah A dan P3K paruh waktu daerah lainnya.
Demikian rekan sekalian terkait dengan besaran gaji P3K per waktu. Kesimpulannya, sampai dengan saat ini belum ada regulasi tertulis, namun dari beberapa pernyataan dari pejabat terkait dapat disimpulkan sementara bahwa besaran gaji P3K per waktu itu sesuai dengan gaji yang diterima honorer pada tahun 2024. Demikian, jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.